sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikutnya yang senantiasa taat mengamalkan daripada sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita mau memulai kembali daripada berthalibul ilmi, sama-sama belajar membahas urusan fikih, urusan ibadah, karena ilmu itu di atas segalanya. Segala aktivitas itu diperlukan ilmu. Tanpa ada ilmu maka enggak akan wujud dengan sempurna. Urusan duniawi saja itu diperlukan ilmu. Ketika tidak ada ilmu maka urusan duniawi tidak akan berjalan dengan baik. Apalagi urusan agama, urusan penting. Ilmu adalah nomor satu. Setiap amal yang diamalkan dengan tanpa ilmu hasilnya tertolak, karena mengamalkan agama tidak sesuai dengan caranya. Di sini kita akan membahas pembahasan sholat, namun sebelum melangkah kepada pembahasan sholat, mungkin kita cuplik sebentar atau kita bahas sebentar syarat sah daripada sholat. Di antara syarat sah daripada sholat yang kita kerjakan, yang pertama adalah mesti kita suci daripada hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil bisa suci dengan wudu kalau memang ada air. Kalau enggak ada air bisa diganti dengan tayamum. Hadas besar itu bisa suci dengan mandi jinabat. Hadas besar mencakup daripada junub bagi kita laki-laki, junub sebab mimpi basah atau sebab bersetubuh dengan istri, atau sebab-sebab yang lain, yang intinya ada inzal, ada keluar mani sehingga wajib mandi. Kalau perempuan mandi jinabat sebabnya adalah haid ataupun wiladah ataupun nifas. Ketika haid sudah tuntas maka dia wajib mandi jinabat. Kalau dia habis melahirkan anak kemudian belum keluar darah nifas, maka dia wajib mandi wiladah. Karena darah nifas itu keluarannya nanti enggak sama, setiap ibu-ibu itu enggak sama. Ada yang seminggu baru keluar darah nifas, ada yang setengah bulan baru keluar darah nifas. Jadi enggak langsung. Habis bayi itu keluar tidak langsung nifas, beberapa hari baru nifas. Nah itu nanti ketika tidak ada darah dia wajib mandi wiladah namanya. Tapi kalau setelah melahirkan kok langsung nifas, ya nanti mandi wiladahnya nanti dibarengkan dengan mandi setelah nifas tuntas, baru mulai mandi wiladah digabung dengan mandi nifas. Selanjutnya syarat sah daripada sholat, suci daripada najis, baik itu pakaiannya maupun tempat yang dipakai untuk sholat maupun badannya, itu hendaknya tidak ada najisnya. Selanjutnya syarat sah daripada sholat adalah menutup aurat. Auratnya laki-laki batas minimalnya pusar sampai lutut, itu batas aurat. Seandainya laki-laki ketika sholat tidak nutup aurat maka tidak sah sholatnya. Kalau ibu-ibu auratnya ketika sholat seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Termasuk wajah adalah dagu, di bawah dagu itu termasuk aurat. Maka ketika ibu-ibu sholat itu di bawah dagu hendaknya tertutup dengan mukena.
Selanjutnya syarat sah daripada sholat menghadap kiblat. Menghadap kiblat, kecuali kalau sholat sunnah ketika safar, nah itu menghadapnya terserah. Kalau sholat fardu harus menghadap kiblat. Selanjutnya syarat sah daripada sholat mengetahui masuk waktunya sholat. Nanti sudah tahu, yakin sudah masuk waktu sholat, barulah dia mengerjakan daripada sholat. Itu diantara syarat-syarat daripada sah sholat kita. Selanjutnya kita membahas pembahasan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamis sholat. Kitab menerangkan hukum-hukum sholat. Ini yang kita baca ini matannya saja, tidak sekaligus syarahnya, karena pertemuan hanya sebulan sekali. Kalau sekalian syarahnya kelamaan, nanti syarahnya dibaca kalau memang dipentingkan. As-sholatul mafruḍah, sholat yang difardukan, khamsun adalah 5. Al-dhuhru yang pertama adalah sholat zuhur. Wa awwalu waktiha, adapun waktunya sholat zuhur, zawalu syamsi adalah tergelincirnya matahari. Jadi matahari sudah condong ke arah barat, itu sudah mulai masuk waktu sholat zuhur. Wa akhiruhu, adapun akhirnya sholat zuhur, idza shara, ketika telah menjadi zillu kulli syai'in, bayang-bayang suatu benda, mislahu, menjadi sama dengan bendanya. Jadi kalau kita tancapkan tongkat, nanti bayang-bayang di arah timur itu kita robohkan itu tongkatnya, kok sama dengan tongkatnya itu, bayang-bayang di sini, tongkat kita robohkan pas di situ, itu akhir waktunya sholat zuhur. Itu kalau menggunakan tradisional. Nah, sekarang sudah banyak alat. Ghairu dhilli zawali, selain daripada bayang-bayang zawal. Wal asru, kemudian salat asar. Wa awwalu waktiha, permulaan waktunya salat asar adalah az-ziyadatu, lebih, ala dzilil misli, atas bayang-bayang suatu benda tadi. Ketika bayang-bayang sudah melewati bendanya, itulah masuk waktu salat asar. Kalau masih sama dengan bayang-bayang dengan bendanya tadi, itu akhir sholat zuhur. Kalau sudah melewati bayang-bayangnya, berarti masuk waktu asar. Wa akhiruhu, adapun akhirnya sholat asar, fil ikhtiyar, dalam waktu ikhtiyar, ila dilil mislain, sampai bayang-bayang benda 2 kali lipatnya. Jadi tongkat, misalkan kita ambil tongkat 50 cm, kita tancapkan, kemudian matahari sudah condong ke barat, bayang-bayang di situ sekitar 50 cm. Nah, ketika benda itu sama dengan bayang-bayang 50 cm, ditambah 50 cm lagi ke sana, itu waktu akhirnya sholat asar. Wa fil jawas, dan waktu jawas, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Jadi ada waktu itu, waktu ikhtiar untuk sholat asar, itu masih boleh mengerjakan sholat asar ketika bayang-bayang benda 2 kali lipatnya. Setelah itu sampai terbenam matahari disebut dengan waktu jawas. Yang nomor 4 itu ada waktu jawas bila karohah, wa huwa min masiridzilli mislain ilal isfirar. Jadi kalau bayang-bayang benda sudah 2 kali lipatnya,
yaitu boleh mengerjakan sholat asar cuman makruh hukumnya. Sudah mau menguning matahari, sudah menguning. Ada lagi waktu itu waktu tahrim mengerjakan sholat asar, wa huwa ta'khiruha ila ayyabqa minal waqti ma la yasa'uha. Mengerjakan sholat asar di akhir waktu 4 rakaat itu enggak mencukupi, paling cuma serakaat 2 rakaat habis waktu. Nah, itu namanya mengerjakan di sholat asar di akhir waktu, tinggal sedikit lagi habis, itu haram mengerjakan di waktu tersebut. Wal maghribu, adapun salat maghrib, wa waktuha, waktunya salat maghrib, wahidun adalah satu, wa huwa ghurubu syamsi, yaitu terbenamnya matahari. Jadi waktunya salat maghrib begitu terbenam matahari itu masuk daripada waktu maghrib. Wal isya, yang terakhir adalah salat isya. Belum, udah subuh ya. Salat isya, wa amalu waktiha, awal waktu salat isya, idza ghaba as-syafaqu al-ahmaru, ketika mega merah telah lenyap, itu awal masuk daripada salat isya. Wa akhiruhu, akhirnya salat isya, yamtaddu, memanjang, fil ikhtiyar ila sulusil lail, sampai sepertiga malam. Tentunya sampai fajar, jadi menjelang fajar shodiq itu baru habis waktu sholat isya. Wa subuh, dan sholat subuh, wa awalu waktiha, awal waktu sholat subuh adalah tulu'ul fajri tsani, terbitnya fajar yang kedua, fajar shodiq, ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Jadi sampai matahari terbit itu habis waktu daripada sholat subuh. Ya, wallahu alam. Jadi kita bacakan ibaratnya, kemudian sekarang ada sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan ya bisa seputar sholat ataupun yang lain boleh. Ini kalau ada jawaban kita jawab, kalau belum tahu nanti kita musyawarahkan di Bahsul Masail. Oke, yang ada pertanyaan boleh disampaikan. Auratnya wanita itu kalau dia pakainya mukena itu kan kadang-kadang rambutnya ada yang keluar 1-2 itu dia bisa apa enggak? Oke. Jadi ketika ada rambut yang keluar berarti termasuk auratnya nampak. Ya, berarti hukum sholatnya tidak sah, rambut termasuk aurat. Maka mukena harus mukena yang tebal dan rambutnya dapat dipastikan itu tertutup semuanya. Rambut kepala, bukan rambut bulu alis, rambut bulu mata. Oke. Kalau mukenanya transparan juga tidak bisa, kelihatan rambutnya. Harus mukena yang tebal yang menutupi seluruh aurat. Rambut semuanya masuk, tertutup. Nggih. Jadi muka sampai sini nih. Sini sudah aurat ini sini. Harus tertutup bagi wanita, harus tertutup. Di bawah dagu itu termasuk aurat. Maka mukena yang syar'i itu yang bawahnya itu ada ininya. Ada tutupnya. Tutupnya itu. Kalau dia mukenanya bablas sampai sini kayak kerudung itu enggak sah salatnya. Mukena enggak sama dengan kerudung. Kerudung bisa sampai sini. Tapi sini aurat. Harus tertutup. Ya, yang lain ada? Kaitan dengan najis juga bisa, atau mewakili ibu-ibu mungkin kaitan dengan haid
dengan nifas ataupun dengan kaitan dengan istihadhah, nah, bisa ditanyakan, mungkin mewakili ibu-ibu. Bisa jadi, karena permasalahan di kalangan wanita itu lebih banyak kadang-kadang itu, kadang-kadang lebih banyak dan lebih rumit kalau permasalahan dalam kalangan wanita. Oke. Boleh. Kalau kita dalam perjalanan subuh itu kan nggak ada toilet di bis, naik bis gitu. Itu sampai sekitar jam 8 pagi. Yang saya dari jawaban kan sholat karena nggak ada air kan, jadi tayamum dan sholat di bangku atau di kodok pas sampai, atau setelah sholat aja di Itu di bis. Bisnya berhenti atau jalan? Bisnya berhenti atau jalan? Berhenti atau jalan terus? Nah, kalau bisnya jalan terus, kalau kita mau sholat fardu di atas kendaraan, itu syaratnya ya tentunya kita harus suci. Kalau nggak ada air ya kita tayamum. Dan di mobil itu ada debunya apa tidak itu? Kalau memang kita ada debu, ya tayamum, kan di antara rukun tayamum kita harus ngambil debu. Debu kita ambil, kita rontokkan, kemudian tayamum. Nah, kalau di bis itu kira-kira ada debu enggak itu? Kalau memang ada debu bisa tayamum. Kalau enggak ada berarti kita enggak bisa suci itu. Selanjutnya, sholat di atas kendaraan harus bisa ngadep kiblat. Harus bisa menyempurnakan rukuk sujud. Nah, ketika tidak bisa, nanti yang tepat adalah qadha. Nanti kapan nanti bisnya berhenti, nanti di qadha. Ya. Beda dengan sholat lihurmatil waktu, itu beda. Jadi yang disebut dengan sholat lihurmatil waktu itu biasanya ya kita dalam keadaan normal, enggak dalam keadaan safar, kemudian kita enggak menemukan air enggak ada, debu enggak ada, bersuci pakai apa enggak bisa, air enggak ada, debu enggak ada, kita dalam keadaan tidak suci, yaitu kita sholat lihurmatil waktu, sholat yaitu zuhur 4, asar 4, nanti diganti di lain waktu, diqadha di lain waktu. Langsung qadhaan. Gitu kan kita belum bisa ini. Nanti pas sudah ada lengkap, ada air, ya kita baru mulai sholat mengqadha. Atau kita sedang berangkat haji atau umroh, itu biasanya kan kita di atas pesawat berapa jam? 9 jam. Keberangkatan jam pinten dari Jakarta? Sebelum duhur tentunya. Sebelum duhur berangkat. Nyampe Jeddah jam berapa? Masih ada waktu asar. Kalau masih ada waktu asar, nanti pas di atas pesawat kita niat jamak takhir. Jangan kita sholat di atas pesawat. Seandainya nanti nyampe sana masih kebagian waktu asar, nanti pas di atas pesawat masih waktu zuhur, kita niat jamak takhir. Nanti setelah nyampe Jeddah baru mulai sholat jamak takhir. Seandainya nyampe sana habis waktu asar 9 jam, kalau berangkat jam 11, 9 jam sampai sana jam berapa? Jam 7. Berangkat jam 11 sampai Jeddah jam 7, hilang 2 waktu, zuhur asar nggak kebagian, maka nanti diqadha di sana, diqadha ketika nyampe sana. Jadi zuhur dengan asar itu diqadha. Kalau mau sholat di atas pesawat, walaupun disiapkan tempat untuk sholat,
di situ kita mungkin tidak suci, itu namanya sholat lihurmatil wakti. Di atas pesawat itu tidak ada kita tayamum, walaupun hanya sekedar isyarat tayamum, tetap tidak mencukupi. Di sana nggak ada debu, dan di sana pun disiapkan tempat sholat. Di atas pesawat itu ada tempat sholatnya. Seandainya sholat kita dalam keadaan tayamum hanya menggunakan debu yang tidak ada di situ, yang berikutnya sholat di atas pesawat itu juga tidak sah, karena ada syarat yang berikutnya, sholat fardu harus nempel dengan bumi, menetap di bumi. Sedangkan pesawat itu enggak menetap di bumi, kiblatnya kemana enggak beraturan, nggak bisa ngadep kiblat. Sedangkan sholat fardu itu harus menyempurnakan rukuk sujud ngadep kiblat. Kalau kita di atas pesawat apa bisa ngadep kiblat? Sedangkan itu jarak tempuhnya berapa kilometer per jam? Bisa ribuan mungkin, ribuan kilometer per jam kecepatan pesawat itu. Maka kalau di atas pesawat kita sholatkan lihurmatil wakti, ya duhur sholat biasa, asar sholat biasa, nanti diganti di waktu yang lain, di qadha. Nih. Ada lagi pertanyaan? Sholat itu waktu itu ada syarat dan rukun? Ya sama, kayak sholat seperti itu, lengkap, takbir sampai salam lengkap. Cuman judulnya hanya memuliakan waktu supaya kita nggak tergolong orang yang melalaikan waktu sholat. Atau sholatnya ya lengkap seperti sholat biasa, cuman kan tidak memenuhi syarat yang tadi disampaikan. Ketika syarat tidak terpenuhi, maka sholatnya lihurmatil waktu. Ada lagi pertanyaan? Kalau misalkan kita di tengah-tengah keluarga atau ada teman atau ada jamaah itu yang sudah lanjut usia, kadang-kadang itu suka beser. Beser itu ada kalanya beser kencing, ada kalanya beser kentut. Enten mulai ada. Biasanya ada macam-macam orang itu beser. Khusus orang yang beser nanti ada pembahasan khusus. Kalau dia memang punya penyakit beser, nanti bersucinya dia agak dibedakan, nggak seperti orang yang normal. Jadi khusus orang-orang yang beser, baik dari kalangan bapak maupun kalangan ibu yang dia ada beser, baik itu beser kencing atau beser mungkin istihadhah atau beser kentut, itu cara wudunya, cara bersucinya pertama sudah masuk waktu. Begitu sudah masuk waktu sholat, segera dia bersihkan, istinja, bersihkan semuanya pakai pembalut. Kalau dia istihadhah atau dia beser kencing pakai ya semisal pampers. Kalau kentut kan nggak apa-apa, akhirnya nggak ada datnya, cuman angin yang sifatnya itu seperti kencing ataupun seperti darah, pakai pembalut, pakai pampers. Setelah itu wudunya bukan seperti wudu kita itu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, bukan seperti itu. Kalau orang normal wudu niatnya menghilangkan hadas. Kalau bagi mereka orang-orang yang ada istihadhah, ada beser kentut, ada beser kencing, niat wudunya bukan menghilangkan hadas. Hadasnya nggak pernah hilang, beser terus. Besernya nggak pernah hilang. Maka niat wudunya, saya niat wudu supaya diperbolehkan sholat. Sama seperti tayamum itu, saya niat tayamum supaya diperbolehkan mengerjakan sholat. Karena namanya bersuci menggunakan air, nggak ada air pakai debu. Niatnya seperti itu. Bagi orang-orang yang beser,
Niat bersucinya adalah saya niat bersuci supaya diperbolehkan sholat. Jangan niat menghilangkan hadas. Hadas dia nggak pernah hilang, beser terus. Itu kalau ada dari kerabat kita ataupun kawan-kawan yang ada beser. Ada pertanyaan? Atau ada ibu-ibu yang dalam masa produksi haidnya tidak lancar, itu kadang juga terjadi masalah itu. Kalau yang tempo hari ada pertanyaan, ada sebagian istri itu haidnya tidak lancar. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh itu ada darah. Setelah itu berhenti total. Nah sekarang cara ngecek darah itu enggak ada, bagaimana? Jadi cara ngecek darah itu enggak ada lagi itu menggunakan kapas. Dilihat di kemaluannya itu dicek. Kalau masih ada keruhnya, baik itu mungkin warna kekuning-kuningan atau warna kecoklat-coklatan, masih ada keruhnya, itu berarti belum suci, belum habis haidnya. Ketika dicek kok sudah nggak ada keruh-keruhnya, sudah bening nggak ada keruh-keruhnya, itulah habis haidnya, segera dia mandi jinabat, mandi haid. Itu hari ke-8, 9, 10, 11, 12 nggak ada darah. Tahu-tahu keluar lagi, ke hari ke-12-nya keluar lagi. Itu kadang-kadang dikarenakan dia KB biasanya, sehingga enggak normal. Hari ke-12 keluar lagi, maka dia tanya bagaimana hukumnya. Itu sebetulnya ada perincian. Kalau dia itu baru pertama kali haid, maka hari ke-8, 9, 10, 11 itu dianggap suci, karena sudah enggak ada darah lagi, dianggap suci. Kemudian hari ke-12, 13, 14 itu dianggap haid, maksimal 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari masih ada darahnya, itu istihadhah. Itu kalau dia baru awal haid, maka yang 5 hari tadi, mulai 8, 9, 10, 11, 12 tadi itu 4 hari, itu dianggap suci. Dia harus mandi dan sholat ataupun puasa. Kalau dia sudah haid berkali-kali, di situ ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, mulai tanggal 8 tadi sampai tanggal 12 tadi itu dianggap suci. Pendapat yang kedua masih dianggap haid. Itu bagi ibu-ibu yang sudah sering haid. Nah, tapi untuk kehati-hatian ya kita lebih memilih yang suci, karena ketika dalam kenyataan sudah nggak ada darah selama 4 hari itu, ya sudah dia mandi kemudian ibadah. Tapi pendapat yang kedua masih dianggap haid karena masih dalam lingkup 15 hari. Itu seandainya ada mungkin keluarga kita atau istri kita yang haidnya tidak lancar begitu. Ini pembahasan ibu-ibu. Seandainya ada, nggak ada yang nanya, yang kita sampaikan. Yang nanya barusan persis yang bertanya ini dijawab. Oh gitu, masya Allah. Ya juga mau nanya. Atau kemarin ada lagi permasalahan, ada ibu-ibu hamil. Biasanya ibu yang hamil itu kan nggak haid. Sekarang kok ada ibu hamil kok dia haid. Bagaimana hukumnya itu? Kalau itu keluar darah sama seperti hari-hari sebelumnya, sebelum dia hamil itu haidnya tanggal itu. Nah sekarang ketika dia hamil kok keluar darah, maka itu dianggap darah haid. Nah kalau itu di selain tanggal-tanggal haid, maka itu dianggap istihadhah. Maka bagi ibu-ibu yang ada darah keluar ketika dalam keadaan hamil,
segera cek daripada kandungan ke dokter. Mungkin kandungan lemah atau bagaimana. Cuman darah yang keluar tadi dilihat kalau sama dengan hari-hari sebelum dia hamil, tanggalnya kok sama, berarti itu haid. Kalau di luar tanggal haid, maka dianggap istihadah. Wallahu a'lam. Masih ada waktu berapa? 7 menit. Boleh, yang ada pertanyaan bisa disampaikan. Ibu, kalau mau melahirkan tuh gimana? Apakah masih wajib sholat? Karena orang melahirkan ada yang sudah keluar darah, ada yang enggak. Ya. Ibu-ibu yang akan melahirkan, darah yang keluar sebelum bayi itu lahir itu namanya darah tolkun, darah tolak. Itu bukan darah haid. Darah yang keluar sebelum melahirkan atau ketika bayi keluar bersamaan dengan darah itu bukan darah haid, juga bukan darah nifas. Itu darah tolak. Maka si ibu itu dia masih wajib sholat. Cuman sholatnya semampunya. Nanti bagi yang kerabat yang mahram bisa mentayamumi atau wudu, kalau bisa tayamum. Kemudian sholat sebisanya. Oke, sholat sebisanya. Kalau memang sudah ada pendarahan, ya dibersihkan dulu, kemudian dia niat bersuci supaya diperbolehkan mengerjakan sholat. Tetap wajib sholat, cuma sholatnya semampunya. Kan dia sambil berbaring itu, ya udah sholatnya sambil mungkin kedip-kedip mata masih bisa. Nanti nggak harus sempurna sholatnya, karena memang udzur itu. Tapi selagi dia masih sadar dan sudah masuk waktu sholat, dia wajib sholat. Tapi tetap bersuci dulu, tetap ditayamumi, langsung dia sholat sebisanya dengan isyarah mata atau dengan kedip-kedip, ya sholat semampunya. Karena darah yang keluar sebelum melahirkan anak itu bukan darah haid, bukan juga darah nifas, atau darah ketika anak itu keluar bukan juga darah haid ataupun darah nifas. Setelah dia melahirkan sama. Setelah dia melahirkan mungkin 5 hari baru keluar darah nifas, maka setelah melahirkan dia wajib mandi wiladah, kemudian wajib sholat, wajib puasa. Kalau kuat puasa. Sholatnya pun ya sebisanya, namanya habis melahirkan kan yo rekoso itu. Ya sholat sambil duduk atau sambil baring. Sholat semampunya. Wajib sholat selagi belum keluar darah nifas. Ada kemarin ibu-ibu tadi Panaragan itu nifasnya setelah seminggu baru nifas. Ada lagi anak keberapa itu baru 2 minggu baru nifas. Berarti jarak 2 minggu setelah dia melahirkan wajib mandi wiladah dan wajib sholat. Sholatnya semampunya tentunya. Kalau dia mampu berdiri, kalau enggak dengan duduk atau dengan semampunya. Begitu saya rasa. Ini jarang diketahui nih, masalah ini jarang diketahui. Intinya kalau dia mau melahirkan itu sudah nggak ingat lagi. Pokoknya kalau sudah mau melahirkan sudah nggak ingat lagi kewajiban sholat itu. Ternyata dia masih wajib sholat kalau sudah masuk waktu dan itu belum persalinan, wajib sholat semampunya. Nah, kita yang tahu, nanti kita yang mentayamumi atau memwudui biar dia sholat. Nah, setelah melahirkan, kalau belum keluar darah nifas, mandi wiladah, baru dia sholat. Saya rasa sampai sini dulu pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bulan depan insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.